Thumma qala ana radhahir. Kemudian musannif berkata, Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab hikam ini. Jadi hikam-hikam itu jamak dari hikmatun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ya hikmah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang berharga, pengetahuan yang bermanfaat. Hikmatun jamaknya hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Jadi kata mutiara yang bermanfaat. Ini umurnya kurang lebih 700 tahun yang lalu. Kitab hikam ini kurang lebih sudah berumur 700 tahun. Sekarang 1400 tahun 700 Hijriah. Udah ada Tuhan kita bersama kita. Ana radhahira ayil mukawwanati minas samawati wal ardin ajalaha muniratan bi anwari asari. Bahwa semesta atau bumi khususnya, pada khususnya bumi, planet bumi, ya, itu kalau cuacanya cerah, kemudian kondisinya di siang hari nggak mendung, nggak apa, nah itu kan terang benderang. Siapa yang menerangi bumi? Yaitu matahari. Kalau enggak kondisi mendung, cuaca mendung, ya, kalau enggak gerhana, nah itu dengan adanya matahari yang memancarkan cahaya, nah sehingga pada khususnya yaitu bumi itu bisa terang. Nah, coba kalau misalnya mendung, gelap, hari ini aja nih seharian yang mendung ya, hujan nggak melek mulu, melecek mulu, itu gelap. Nah kalau nggak ada cahaya matahari, yang menjemur juga repot, yang nggak buru-buru kering yang ada juga apa. Nah itu hikmahnya, manfaatnya ada matahari. Maka andai kata terjadi gerhana, matahari gerhana. Nah, kalau matahari kena gerhana itu kan gelap. Apalagi gerhana matahari total, yang aturan terang benderang, karena gerhana itu jadi gelap. Kalau udah gelap tuh serem kayaknya bawaannya gitu. Ya. Jadi serem kayak udah mau kiamat. Padahal sebetulnya terang, tapi karena gerhana jadi gelap. Kalau yang punya akal pikiran mah keimanannya hebat, nah itu harus jadi pelajaran. Biasanya matahari memancarkan cahaya begitu terang, bagus, ya. Apalagi kemarin-kemarin mah bukan hanya bukan hanya pakaian, bukan hanya celana baju yang dijemur, awak pada dijemur. Yang nenek-nenek, yang aki-aki, apalagi yang punya penyakit ambek mah nggak tua, nggak muda, nggak bocah, itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 banyak jemuran. Jemurannya bukan sarung, bukan kain, baju, bukan, awak pada pelipur. Itu kalau jemurnya itu kekeringan, itu digorengnya menggaris biar aki-aki gitu. Nah itu manfaatnya, mengandung vitamin D ya, untuk kekuatan tulang, untuk kekuatan tubuh. Nyaman gak? Ini
Nah, dengan matahari yang memancarkan cahaya itu semua jadi terang. Khususnya bumi, ya gunungnya kelihatan, hutan-hutannya kelihatan, enak. Apalagi matahari pagi. Jadi alhasil, ya khususnya bumi pada umumnya yang ada nih mataharinya, ya kemudian bumi pada khususnya, pokoknya alam semesta cakrawala semuanya. Ya kalau cuacanya itu cerah, itu ada matahari. Hari dia punya mata satu, itu namanya matahari, syamsun. Itu menerangi semua, bisa kelihatan, ya bisa jelas dengan adanya sinar. Nah jadi bahasa apa ya, bahasa kasarnya menurut kita, yang menerangi bumi, yang menerangi cakrawala itu matahari. Sedangkan matahari itu makhluk. Ya hakikatnya mah, ya matahari juga ciptaan Allah, ya cahayanya dari Allah, materinya Allah yang bikin, cahayanya dari Allah. Hakikatnya begitu. Untuk sepintas lalu cakrawala pada khususnya bumi itu bisa bersinar, bisa terang, jelas kelihatan karena disinari, diterangi oleh matahari dengan cahaya. Anarul Allah menyinari al-zahir, makhluk yang ada ini, ya ayal mukawanat, makhluk yang ada minas samawati, baik langit ataupun bumi. Langit 7 lapis dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya. Ay ja'alaha muniratan, ya Allah menjadikan cakrawala baik langit atau bumi itu terang bi anwari asarihi. Tapi terangnya itu, ya baik langit atau bumi, terangnya dengan cahaya makhluknya Allah. Mana makhluk Allah yang menerangi? Matahari. Matahari dengan cahayanya, nah itu menerangi cakrawala baik langit ataupun bumi. Jadi sepintas lalu yang menerangi, ya makhluk yang ada, yang menerangi bumi lah. Nah itu matahari, sedangkan matahari itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Matahari itu gak punya cahaya kalau Allah gak berikan. Jadi alhasil cakrawala langit dan bumi itu yang meneranginya, ya semuanya bisa terang karena ya ada cahaya dari makhluk Allah, yaitu ada cahaya matahari. Ayat-ayat awsafini, jadi cahaya ciptaan Allah yaitu cahaya matahari, dari itu ciptaan Allah. Nah itu ayat awsafihi, cakrawala bisa terang karena ada tapak sifat-sifat, ada bekas, ada pengaruh sifat-sifat Allah yang Allah buktikan pada cahaya matahari. Aibi anwaril kawakibi, yang Allah berikan sifat-sifat Allah itu, tapak sifat Allah itu ya kepada cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Min syamsin, ya rajanya bintang yaitu matahari. Nah matahari itu mempunyai cahaya, tapi cahaya matahari itu bukan ujung-ujung ada sendiri. Matahari punya cahaya sepenuhnya, enggak. Matahari punya cahaya itu karena Allah berikan cahaya. Dengan kudratnya Allah, ya matahari diberikan cahaya oleh Allah, kemudian
matahari itu dengan cahayanya bisa menerangi kemarin bulan juga sama ciptaan Allah, dengan cahayanya bukan si bulan itu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya bisa menerangi dengan cahaya, enggak. Si bulan punya cahaya pun itu cahayanya dari Allah. Kalau malamnya malam purnama, ya, bulan purnama tanggal 14 Hijriah, itu cahayanya terang, cahayanya adem, cahayanya enak di bulan. Kalau bulan purnama. Nah, malam yang mestinya gelap gulita karena bulannya bulan purnama, itu si bulan dengan cahaya memancarkan ya cahaya ke bumi sehingga jadi terang. Tapi kalau terang bulan adem ya, kalau terang matahari bukan panas, bisa gosong kulit. Wa nujumin, bintang-bintang yang ya berkelip-kelip di langit juga, itu semuanya mempunyai cahaya, dan cahaya itu ya berasal dari Allah yang Allah berikan kepada bintang-bintang allati atharul li'asabihi, di mana matahari, bulan, bintang-bintang itu masing-masing punya cahaya itu karena tapak sifat-sifat Allah. Mana sifat Allah? Min qudratin wa iradatin, dari sifat kudratnya Allah, dari sifat iradatnya Allah, wa ghairi iman, dan selain sifat dua tadi, selain sifat kudrat dan iradat. Jadi si bulan, si matahari, si bintang itu mendapat itu punya cahaya karena Allah menciptakan. Allah mampu menciptakan cahaya pada semuanya, matahari, bulan, bintang, dan sudah menjadi ketetapan Allah yang melalui iradatnya di zaman azali bahwa matahari itu ya nanti diberikan cahaya, dia menyinari di siang hari. Kemudian bulan nanti diberikan cahaya, kemudian dibuktikan oleh kudratnya Allah menyinari di malam hari. Begitu juga. Nah, fadil kadwahiru surat maksyufatan lana bi anwar kawakib. Nah, semua makhluk yang ada, khususnya bumi, di bumi itu ada gunung, ada lautan, ya ada hutan, ada kali, ada apa lagi? Embang. Nah, itu zahir namanya. Jadi yang nampak di mata kita, ya, khususnya di bumi itu ada gunung, ada lautan, ada hutan belantara, ada kali, banyak. Soal maksubatan Nabi Anwar al-Kawakib itu semuanya jadi jelas dan tak nyata ya buat kita di Anwar al-Kawakib. Sababiannya ada cahaya-cahaya, ya, cahaya-cahaya matahari tadi, cahaya matahari, cahaya bulan. Kalau malam berarti ya dengan cahaya bulan, kalau siang dengan cahaya matahari. Tuh, dengan adanya cahaya matahari kita bisa melihat pemandangan. Coba kalau misalnya nggak ada matahari, ya ada matahari tapi lagi gerhana, gelap, atau gelap gulita udah mau gerhana, cuacanya mendung, udah kita nggak bisa lihat apa-apa. Yang ada juga belum. Tuh, jadi semua yang ada itu bisa terlihat oleh kita karena sababiannya ada cahaya matahari. Kalau malam ada cahaya bulan. Apalagi sekarang mah ya ada cahaya listrik, cahaya lampu. Ya lampu pun nggak bisa memberikan cahaya kalau Allah nggak berikan. Nah, wakila ini taruh kawana wa na'khudhu minha ma yanfa'u wa najtariju amma yadun. Nah, ketika
Ya, matahari memancarkan cahaya di siang hari, bulan memancarkan cahayanya di malam hari. Semuanya pada kelihatan. Tarol mukawanat, kamu bisa melihat apa yang ada, gunung ada kelihatan karena matahari memancarkan cahaya jadi terang, kelihatan gunung. Hutan belantara kelihatan. Ya, paling kalau kita naik di atas ketinggiannya, seperti di atas menara atau di lantai berapa gitu, indah kelihatan. Ya kelihatan indah juga kalau terang ada cahaya matahari. Ya. Kalau nggak ada cahaya matahari boro-boro nggak kelihatan. Tuh taruh mukawana, apa yang ada kelihatan. Apalagi kita di atas ketinggian. Nah, kemudian manakhudhu minha ma yanfa'u wa nastarizu amma yadur. Nah, dari proses matahari mengeluarkan cahayanya, yang menyinari dengan cahayanya. Nah, dari hasil adanya sinar matahari tersebut, ya buah-buahan juga nggak bisa tua, kemudian nggak bisa matang kalau nggak ada cahaya matahari mah. Ya. Kayak sekarang hujan, mulai tanaman hujan, nggak panas-panas, nggak benar nanti. Ya. Iya, jadi perkembangannya itu busuk akar. Kenapa? Akar selalu basah. Ya nggak ada supply energi ya dari cahaya matahari. Ya kalau mau dihitung mah itu juga nikmat luar biasa kan, kalau nggak ada itu malah repot itu. Apalagi yang punya orok mah jemurnya gimana? Di atas kompor bakar. Doa nakhudhu minha ma yanfa'u, dari cahaya matahari yang menyinari ciptaan Allah yang ada itu kita bisa mengambil manfaat. Apalagi yang punya sawah habis panen, jemurnya pakai apa? Kalau mataharinya nggak ada, pakai oven. Nah dulu gak ada duit, ovennya berapa duit? Kalau yang nggak punya mah pakai matahari ya. Nggak pakai yang tukang cat. Kalau nggak ada sinar matahari gimana yang jemur? Ya, barang besi, kalau dicat besinya, jangan angin mah nggak buru-buru kering. Harus ada sinar matahari. Tanaman juga butuh sinar matahari, manusia apalagi kita bisa mengambil manfaat dari cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang, terutama rajanya bintang yaitu matahari dan bulan. Mana dari amaya dulu, dan kita bisa menjauhi dari apa dampak negatif yang ditimbulkan. Ya kalau matahari tengah hari bolong mah gitu ya, jam 1 atau jam 11 gitu, jangan buat menjemur atau ya itu mah bisa bahaya gitu. Kalau berjemur jam 8 sampai jam 9 sedang hangat enak. Berjemur jam 1 johor yang bisa gosong. Nah kalau yang nanti berakibat yang negatif mah dampaknya kita jauhi. Karena dari amma yang dulu kita jauhi dari sesuatu yang membahayakan kita, karena yang ditimbulkan itu dampak negatif. Wa anara saraira bi anwari awsafi. Tapi hatinya ahli marifat, hatinya para wali Allah, hatinya hamba-hamba Allah yang betul-betul marifat, akidahnya hebat, ketauhidannya mantap. Ya, itu namanya sirrun sarair. Isi hati, bagian hati yang paling dalam. Kalau misalnya kayak gini, hatimu segenggam begini, segenggam begini. Nah, bagian dalam itu namanya sir, ya, isi hati, bagian dalam.
Nah kalau basiro mata hati, hati itu ada matanya, bisa melihat. Ya, kalau sin itu bagian hati yang dalam. Kalau segini, ini namanya al-qalbu, ya hati. Nah bagian tengah, bagian dalamnya itu namanya sin. Makanya kalau istilah di kewalian, ya, istilah wali, qaddasallahu sirra. Mudah-mudahan Allah sucikan isi hati. Ya. Ada basiro, kalau basiro mata hati, ya. Hati, mata hati yang bisa memaknai mana yang bagus, mana yang jelek. Nah itu tugasnya mata hati, yang melihat nanti mata hati. Nah isi hati, ya, seorang ahli marifat, isi hati hamba Allah yang betul-betul ketauhidanya mantap, akidah mantap, itu pun, ya, Allah terangi, tapi diteranginya bukan dengan matahari bulan, bukan, bi anwari awsofi. Ya wa anara sarair, Allah terangi isi hatinya ahli marifat, isi hatinya manusia yang ketauhidannya mantap, kemarifatannya mantap, bi anwari awsofi, dengan cahaya sifat-sifatnya Allah. Aibil ulumil irfaniyah, ya, dengan cahaya kemarifatannya, ilmu-ilmu kemarifatannya, an-nasyati an-tajalli awsafi, ya, dengan cahaya ilmu kemarifatannya, di mana ilmu kemarifatannya timbul dari sifat-sifat Allah yang Allah tampakkan di dalam hati seorang wali, seorang ahli marifat tersebut. Ala qulubil arifin, ya, Allah tampakkan di hati-hatinya ahli marifat. Jadi kalau ahli marifat nih, kalau bangsa wali atau orang yang betul-betul akidahnya hebat, mantap ketauhidannya, nah itu cahayanya selalu mendapat sinar, ya, selalu Allah kasih terang, Allah terangi itu isi hatinya. Diteranginya dengan apa? Bukan lilin, bukan lampu dengan matahari, bukan, tapi dengan sifat Allah, ya, yang Allah tampakkan dalam hatinya. Sifat Allah, ya, sifat Allah yang wajib kan. Kalau kita bicara sifat 20 kan ada yang namanya al-ilmu, ya, ilmu, ayat, sama, basar, itu kan. Nah al-ilmu, nah dari sifat Allah al-ilmu yang maha tahu, artinya maha tahu, ya, Allah tampakkan, ya, keilmuannya itu di dalam hatinya seorang wali, sehingga dia bisa tahu, ya, hal-hal yang gaib misalnya. Kalau bangsa wali makan begitu. Nah itu karena sifat Allah, ya, yang Allah tampakkan dalam hatinya, sehingga cahaya walimah selalu terang benderang. Apalagi sekelas para nabi dan rasul, ya, seperti Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya, tanamu aini wala tanamu qalbi, hati saya boleh tidur, tapi kedua mata saya, mata kepala saya boleh tidur, tapi hati saya nggak pernah tidur. Karena selalu mendapat cahaya, dia selalu tafakur, dia selalu hadir dengan Allah, dia selalu ingat kepada Allah. Kalau Nabi begitu, mata doang yang tidur, hatinya kalau kita mata tidur, hatinya ngorok. Hati tidur, matanya ngorok. Jadi kompak, hati sama mata kita ngorok, tidur semua. Misalnya jengkol, sepuluh sedapnya. Kan ada peribahasa, belum
banget tidur, capek banget mau tidur, terus mau pakai banget. Sampai ada anjing dilatih pantatnya gak tahu. Kalau merem, kalau melihat mah dia melek melihat. Bukan anjing ngejilatin pantatnya itu bukan, dia pantat anjing. Mungkin jabaran tidur gitu ya. Ada kucing jilatin pantatnya nggak tahu. Bukan kucing jilatin pantatnya yang lagi, bukan kucing yang jilatin pantatnya kucing. Bukan nggak tahu ya, tidur dah. Tidur kita makan matanya tidur, ya, artinya tidur. Kalau Nabi enggak, matanya doang tidur, tapi hatinya selalu muraqabah, selalu ingat, selalu zikir, selalu ya ibadah hati. Bedanya ya kalau ahli ma'rifat, apalagi sekelas Nabi Rasul kayak gitu. Karena hatinya penuh dengan cahaya kemarifatan kepada Allah. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktunya dibagi satu untuk ibadah, kedua untuk mengajarkan ilmu, yang ketiganya untuk tidur, dibagi tiga. Tapi tidurnya Imam Syafi'i matanya doang. Satu waktu Imam Syafi'i tidur ya, kurang lebih bahasa sekarang mah jam 2 lah, jam 1, jam 2 matanya tidur. Dan sekarang subuh jam 4:10. Begitu tidur ya, ternyata matanya doang tidur, hatinya nggak tidur ya maksudnya. Itu lagi nggak ngaji Imam Syafi'i. Kalau kita lagi ngaji itu tidur. Lagi ngaji itu tidur gitu. Kalau tapi ini udah tidur itu. Yang mau tapi sampai jam 12. Coba yang sekarang yang ngaji tidur pulang sampai jam 12. Malah tidur orang-orang umur kantor. Apa panasnya kulit orang TV? Udah kenyang tidur di sini soalnya Pak Ustaz. Biar nggak tidur gitu. Iya, kenyang tidur di sini. Nah, begitu matanya mati tidur Imam Syafi'i. Jadi pas bahasa kita mah dulu subuh, langsung Imam Syafi'i bangun dari tidur. Langsung sholat subuh. Kan nggak wudhu lagi. Di antara yang membatalkan wudhu itu hilang akal. Hilang akal itu ya sebabnya karena tidur. Di antaranya sebab hilang akal itu karena tidur. Selama tidurnya itu ya pantatnya enggak berubah. Kalau pantatnya berubah mah walaupun tidur balik duduk ya tetap batal. Kalau punya wudhu kemudian tidurnya balik duduk, pantatnya enggak goyang-goyang, enggak usah geser, nah itu boleh langsung sholat, wudhunya enggak batal. Nah, kesimpulannya yang membatalkan wudhu itu kalau di dalam kajian fikih itu diantaranya tidur. Kenapa tidur membatalkan wudhu? Karena dengan tidur akalnya jadi hilang. Mestinya Imam Syafi'i setelah tidur itu wudhu dulu baru sholat subuh, tapi enggak Imam Syafi'i. Ya. Jadi begitu bangun langsung sholat subuh, gak wudhu lagi. Ditanya, wahai imam, kenapa anda setelah tidur langsung sholat subuh gak wudhu dulu? Saya tadi itu tidur, kata Imam Syafi'i, yang tidur mata saya doang, hati saya enggak tidur,
dan itu sedang memikirkan 100 masalah di dalam fikih terpecahkan semua di dalam tidur saya. 100 masalah fikih. Jadi tidur lagi baru mikir. Kalau maksudnya kalau kita tidurnya baru ngiler gitu. Baru mikir gitu. Nah kalau matanya tidur berarti kan merem doang ya. Kalau hatinya tidur otomatis mata tidur. Lah kalau hatinya nggak tidur mata susah tidur. Makanya mata mah cuma merem doang, hati mah nggak tidur. Lah Imam Syafi'i 100 masalah fikih terpecah nggak terjawab. Tuh tidurnya Imam Syafi'i gitu, makanya begitu dur subuh langsung sholat subuh, nggak batal wudhunya. Ya. Soalnya kan matanya nggak tidur, hatinya nggak tidur, matanya doang. Kalau hati nggak tidur, otomatis mata paling merem doang, nggak tidur. Orang bisa tidur itu karena hatinya tidur lupa, baru matanya merem pulas. Bisa nggak begitu Bang? Bisa. Oh. Ya pulas. Kayak orang bisa nggak bisa tidur ya? Iya. Karena hatinya nggak bisa tidur. Benar Pak, kalau saya nggak bisa tidur saya sama. Nggak bisa tidur. Kan berarti malam-malam nggak susah. Wah, yang bisa di malam ini nggak susah. Jangan nonton TV, ya apa yang tidur juga. Nanti kepikiran utang. Pikirin besok kubur lapor. Ini. Emang gimana? Misalnya udah siap, nggak bisa tidur kenapa? Kenyangan kali ya? Ada kenyang mah, baca gitu. Artinya gelisah. Bisa. Pedesan. Sarairul arifin sholat maksufatan lahum bi'anwar qulub. Wal ma'arif min nasyati an awsafi subhanahu yatajali ala qulubihim. Padil kasarain isi hatinya para ahli marifat, para wali-wali arifin. Sarairul arifin isi hatinya para wali-wali arifin arifat sholat maksufatan lahum, isi hatinya menjadi terbuka, jelas dan terbuka bi anwar qulub, ya karena dengan cahaya-cahaya keilmuan yang Allah berikan, cahaya kemarifatan yang timbul ya dari sifat-sifat Allah, dengan kudrat dan iradatnya Allah, dengan sifat ilmunya Allah, ya hatinya seorang wali itu disinari, ya diterangi Allah. Eta jadi ala qulubihim, sifat-sifat Allah itu ditampakkan ke dalam hati mereka. Oh, ternyata rahasia Allah menciptakan ini itu. Ya, ternyata ya dengan kudrat iradatnya Allah ini apa, dengan kudrat iradatnya Allah menciptakan ini itu. Selalu Allah selalu ingat kepada Allah. Maka hati mereka itu jadi terang benar. Wa hina idzin yusyahiduna ma fi sarairihi min al-awsafi. Nah, ketika hatinya sudah menjadi terang karena Allah tampakkan sifat-sifat Allah kepada hatinya, yusyahiduna ma fi sarairihi, mereka pun bisa melihat apa yang ada dalam hati. Jadi dia tahu, kalau walimat tahu hatinya itu ya lagi terang apa gelap tuh tahu. Pada tarijuna amaya dulu, kalau misalnya ya lagi kondisi hatinya luar biasa terang karena Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Wah, kalau misalnya ini berbahaya nih, berbahaya untuk agama, untuk dunianya, dia menjauh amaya dulu, ya dari sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Dijauhi masih jauh-jauhnya. Wa yatasifuna bima yanfa'u, andai kata ya hal ini bisa bermanfaat ya,
mereka pun buru-buru ya, melakukan itu semua. Jadi hatinya pun terkontrol kalau ahli marifat. Nah, kalau kita makan hatinya kalah dengan hawa nafsu kita dan dengan kebodohan. Lihat di dalika ay qauli dhahirna rabbi anwari athari wa sarahirna rabbi anwari bi anwari awsafi fal anwarul ula nasyatun al hadis wasaniyatu anil qadim. Lihat di dalika oleh karena cakrawala baik langit ataupun bumi itu kan bersinar terang, itu bisa terang di anwari asari. Langit dan bumi dan seisi-isinya itu bisa terang, bisa jelas kelihatan oleh kita, terang. Terangnya dengan siapa? Bi anwari asari, terangnya dengan cahaya makhluknya Allah. Mana makhluknya Allah? Yaitu matahari. Langit dan bumi itu dan apa yang ada di bumi, baik itu hutan, lautan, kemudian gunung-gunung. Gunung itu bisa kelihatan oleh mata kita karena terang. Siapa yang menerangi? Yaitu cahaya matahari. Sedangkan matahari itu makhluk Allah atau ciptaan Allah. Tapi wasarairuna bi anwari wasabi. Tapi cahayanya wali-wali Allah itu terangnya bukan karena cahaya makhluk Allah, bukan. Kalau terangnya isi hati para wali Allah itu dengan cahaya sifat Allah yang nampak pada isi hati. Bedanya begitu. Kalau cakrawala langit dan bumi terangnya dengan cahaya makhluk Allah, yaitu cahaya matahari, bukan langsung cahaya sifat Allah gitu. Terangnya bumi itu gunung kelihatan, hutan kelihatan, kalau kita di ketinggian laut kelihatan karena dengan cahaya matahari. Sedangkan matahari itu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau isi hati para wali Allah itu bisa terang, ya. Terangnya itu bukan dari cahaya makhluknya Allah, langsung cahaya sifatnya Allah. Sedangkan kalau sifat Allah seperti ilmunya Allah, kudratnya Allah, itu qadim, ya. Dan Allahnya qadim itu tidak awalnya, tidak ada awal. Kalau makhluknya Allah namanya hadis, barang baru, tadinya nggak ada, sekarang sekarang ada, nanti bakal diada gitu. Itu hadis tuh namanya. Kalau Allah mah qadim itu nggak ada awalnya, adanya itu kekal abadi, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Nah, itu qadim namanya. Nah, sedangkan sifat, ya, sifat Allah itu qadim juga. Allahnya qadim, sifatnya qadim juga. Kalau mau dikaidahkan mah kullu ma lazama qadim fa huwa qadimun. Setiap bahasa kita mah setiap yang nempel di qadim ya qadim juga gitu. Allah qadim, ya sifatnya juga qadim. Kalau makhluk manusia itu hadis. Ya, yang nempel pada itu makhluk, karena makhluk itu hadis, ya semuanya hadis. Artinya tadinya itu enggak ada, sekarang ada dan bakal tiap hadis begitu. Sedangkan isi hati para wali-wali Allah, para ahli marifat itu terangnya bukan oleh cahayanya makhluk. Kalau bumi terang, gunungnya kelihatan, hutannya kelihatan, lautannya kelihatan, itu karena terangnya dengan cahaya matahari, dan matahari itu adalah makhluknya Allah. Kalau isi hati wali-wali Allah bukan terangnya itu dengan cahaya makhluknya, bukan. Terangnya itu dengan cahaya langsung dari Allah,
cahaya sifatnya Allah itu. Beda apa enggak? Kira-kira hebatan mana? Terangnya, terangnya hebatan, terangnya isi hatinya para wali Allah. Karena langsung yang menyinari itu adalah Allah. Allah dengan sifatnya gitu. Wal anwaru lana syiatun anil hadis. Nah, cahaya yang pertama mana? Cahaya yang pertama itu adalah cahaya di mana matahari, di mana langit, bumi itu jelas kelihatan terang. Ya. Itu cahaya yang ditimbulkan, yang menyinari bumi itu timbul dari hadis, timbul dari makhluk. Yang menyinari bumi itu ya matahari kan. Nah, sedangkan matahari itu makhluknya Allah. Ya, dengan cahaya matahari bumi jadi terang. Jadi bumi terangnya itu dengan cahaya makhluk, cahaya matahari. Tapi warnanya itu ada pada cahaya yang kedua. Ya, cahaya yang kedua itu artinya cahaya yang menyinari hatinya para wali-wali Allah, para ahli marifat, hatinya jadi terang benderang. Nah, itu yang menyinari hati mereka itu bukannya matahari, akan tetapi ya langsung sifatnya Allah yang menyinari dia. Maka cahayanya pun ya itu lebih hebat ya daripada cahaya pertama yang menyinari bumi.